Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya anak-anak semuanya sudah pernah melihat, bahkan sering melakukan juga terkait dengan gaya ini. Pernah toh anak-anak itu misalnya bermain bola, kemudian bermain kasti, kemudian mendorong meja, menarik kursi, mengangkat kursi, ya, kemudian mengambil pulpen, mengambil buku, membawa buku, itu semuanya ada gayanya di sana ya. Jadi anak-anak sudah melakukan gaya di sini. Kemudian gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda ya. Jadi adanya tarikan atau dorongan sehingga bendanya itu bisa bergeser ya, bisa berpindah tempat atau terpengaruh oleh tarikan atau dorongan tadi. Berdasarkan bentuknya ya, gayanya ini berdasarkan bentuknya ada dua, gaya tarik dan gaya dorong. Di sini terlihat ada anak yang sedang menarik timba, berarti di sini ada gaya tarik ya. Kemudian contoh yang berikutnya, di sini ada terlihat seorang yang sedang mendorong mobil, sehingga di sini juga ada gaya dorong. Nah, dari bentuknya itu ada dua, gaya tarik dan gaya dorong. Berdasarkan jenisnya, ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, dan gaya gesek. Ya, ini berdasarkan dari jenisnya. Untuk gaya otot ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini ya, ada seorang yang sedang menarik gerobak, kemudian seorang di belakangnya sedang mendorong gerobak. Ini keduanya menggunakan gaya otot karena di sini otot tangan, di sini juga menggunakan otot sehingga ada gaya otot yang sedang bekerja di sini. Kemudian di sini orangnya sedang menapak di tanah, itu juga terjadi gaya apa? Gaya gesek. Kemudian di sini ada gambar nih, ada anak-anak yang sedang bermain apa? Tarik tambang. Ini juga menggunakan otot sehingga di sini ada gaya otot. Kemudian ini ya menginjak ke tanah biar berhenti di sini ya, itu juga terjadi gaya gesek ya itu. Kemudian gambar yang berikutnya di sini ada seorang anak yang sedang menimba di sumur ya, menggunakan otot yang ada di lengan sini, di tangan, sehingga sini juga ada gaya otot ya yang terjadi di sini. Ya, itu untuk gaya otot ya di pendalamannya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan SPDP, sudah sering ya dulu kita pelajari menentukan tinggi rendah nada pada lagu ya. Anak-anak masih ingat notasi seperti ini menggunakan notasi angka. Di sini ketentuannya semakin ke kiri maka nadanya semakin rendah ya. Semakin ke kanan maka nadanya semakin tinggi. Titik di bawah angka itu menunjukkan nadanya rendah ya. Jadi ada angka ada titiknya di bawahnya, ini menunjukkan bahwa ini nadanya rendah. Kemudian angkanya yang tidak ada titiknya ini berarti nadanya sedang. Sedangkan untuk titik yang ada di atas angka ini menunjukkan bahwa nadanya itu semakin tinggi. Ini adalah nada tinggi ya. Jadi tinggi rendahnya nada itu ada tiga, nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Baik, untuk tugas hari ini anak-anak mengerjakan latihan soal pada buku pendamping halaman 5 dan halaman 9 bagian A dan B. Kemudian jawabannya nanti ditulis pada lembar jawab di Google Form yang akan nanti saya kirimkan ke anak-anak semuanya. Begitu anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.